Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahwandi dalam Kojah Sastra. Ya, seperti biasa di Kamis malam ya, ada obrolan seru mengenai kesusastraan dan literasi. Dan Anda boleh ikutan gabung untuk memberikan komentar, tanggapan atau apapun itu, boleh ya. Baik melalui saluran telepon 028542444 ataupun melalui WhatsApp di 08554200912. Oh ya, saya ingatkan lagi bagi Anda yang mungkin punya karya, jangan disimpan aja, boleh dikirim ke sini ya. Yang punya naskah puisi, cerpen ataupun esai seputar sastra dan budaya boleh dikirim. Nah, nanti saya akan mengkurasi ya, kira-kira layak atau tidak untuk ditayangkan. Bisa, kalaupun misalkan lolos, saya ingin hadirkan kepada Anda. Pokoknya saya ingin memberikan apresiasi untuk Anda nanti ya, kalau itu lolos. Atau juga ini rekaman audio ya, pembacaan puisi, pembacaan cerpen, atau mungkin dongeng juga boleh ya. Nah, atau juga musikalisasi puisi. Nah, bentuknya MP3 ya, bisa dikirim ke sini. Kirimnya gimana caranya? Lewat email aja ya, di kojahsastra@gmail.com, atau ke WA juga boleh di 08554200912, atau ke email pribadi saya. Kok email pribadi, ke WA pribadi saya juga boleh. Nanti deh saya akan umumkan di medsos Instagramnya Kojah Sastra ya. Oke. Ya, dan malam hari ini saya ingin mengajak Anda ya, berkenalan dengan salah seorang sastrawan besar, tapi bukan dari Indonesia. Kita keliling dunia ya, boleh dong ya. Kalau kita sudah bicara soal sastra ini, sebenarnya bukan domain, tapi dia bisa melampaui batas ruang dan waktu ya, sehingga boleh-boleh aja kita berbicara atau mengenal sastra-sastra ataupun para penulis sastra dari berbagai negara, dari berbagai daerah juga. Nah, malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan salah satunya, seorang sastrawan yang dikenal sebagai salah seorang penulis paling populer dan produktif di Perancis. Dan dia ini dikenal karena karya-karyanya ini cenderung berupa drama dan novel, terutama novel petualangan sejarah. Nah, salah satu karya yang paling populer dan sering banget sudah difilmkan berkali-kali ini, The Three Musketeers. Kalau ini sudah pasti pada tahu ya. Nah, juga karya yang lain adalah The Count of Monte Cristo. Nah, dia wafat pada tanggal 5 Desember 1870 di Puys, Prancis ya. Dan karyanya ini telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 100 bahasa dan diadaptasi menjadi berbagai film. Keren ya. Nah, dengan begitu artinya begini. Ternyata karya sastra juga bisa menjadi sumber inspirasi untuk dialihwahanakan menjadi film, menjadi pementasan drama, menjadi apapun itu. Itulah pentingnya kenapa kita perlu membaca karya sastra. Nah,
Siapakah dia? Oke, dia adalah Alejandro Dumas. Nah, sudah pada tahu kan namanya? Nah, kira-kira siapa beliau dan bagaimana sepak terjangnya? Saya akan berbagi dengan Anda selama 2 jam ke depan kalau memungkinkan, karena nggak tahu nih, belum dikontak nih. Ada yang juga perlu untuk saya diri juga nih malam hari ini ya. Oke. Tapi saya pastikan Alejandro, pembahasan kita pada malam hari ini tentang Alejandro Dumas tuntas deh. Baik, sebelum menuju ke lebih dalam, saya akan hadirkan terlebih dahulu satu nomor musik dari yang dibawakan oleh Nusantara Beat, Sifat Manusia. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Koja Sastra. Selama di dunia. Ada yang cantik cerdik dan yang berbudi baik. Ada yang cantik cerdik dan yang berbudi baik. Ada yang cantik cerdik dan yang berbudi baik. Ada pula yang nyentrik
cerdik dan yang berbudi baik. Ada yang cantik cerdik dan yang berbudi baik. Ada pula yang nyentrik tapi tiada menarik. Ada yang cantik cerdik dan yang berbudi baik. Ada yang cantik cerdik dan yang berbudi baik. Memang demikian sifat manusia. Yoi, baru saja kita dibikin goyang sama Nusantara Beat ya, sifat manusia. Ya, grup ini sebenarnya unik ya, karena Nusantara Beat ini rata-rata mereka adalah para bule yang mempelajari musikologi Indonesia. Gila ya. Jadi sebenarnya mereka ini ya band yang berasal dari Amsterdam, Belanda sana. Tapi mereka ini sangat menyenangi musik-musik Indonesia, terutama musik-musik yang berlirik atau berbahasa Sunda. Gila, mereka sudah sering konser di Belanda. Bahkan kemarin-kemarin terakhir ini mereka baru saja merampungkan konser di Amerika kalau tidak salah. Nah, sedikit mengenai Nusantara Beat. Ini unik banget, genrenya psychedelic ya. Dan semua benar-benar orang-orang bule, diantaranya Jordi Sanger, terus kemudian Megan De Klerk, Michael Joshua. Kalau Jordi itu di gitar, Megan di vokalis ya, Michael Joshua di basis, Rosie Portier gitaris dan keyboard ya, Sonny Grunewald itu drum, Gino Grunewald itu perkusi. Jadi mereka semua benar-benar bukan orang Indonesia, tapi keren. Musik-musiknya keren. Coba deh kupingin. Wah, ini kayak promo ya. Tapi saya seneng banget ya ngulik-ngulik musik-musik yang aneh-aneh kayak gini. Nah, salah satu beberapa lagu yang mereka juga antarkan diantaranya adalah Kota Bandung, terus kemudian Barondong Garing, Janger, Mang Beca, wah ya, dan tadi apa itu Sifat Manusia. Ada juga Tamat, banyak banget musik-musik yang sudah mereka bikin. Kok jadi ngomongin soal musik nih? Saking keasikannya ya, wah nyenengin banget. Bikin seger lah pokoknya ya. Ada yang nanya nih, apa nama grupnya? Nama grupnya Nusantara Beat ya. Yang nanya Ozzy di belakang sambil makan. Oke, selamat makan ya Ozzy ya, yang kenyang biar nggak masuk angin ya. Baik. Kita akan mulai ngobrolin tentang siapa itu Alejandro Dumas. Ya, Alejandro Dumas ini adalah seorang yang nama lahirnya adalah Dumas David de la Pelletrie. Lahir pada tanggal 24 Juli 1802 di Villers, Cotterets, Prancis. Saya nggak tahu ya bagaimana cara mengucapkannya yang benar berdasarkan aksen Prancis. Tapi yang jelas beliau ini lahir dari pasangan Mary Lucy Labouré dan Jenderal Thomas Alexandre David de la Pelletrie. Dan nama keluarga Dumas ini diadopsi dari neneknya, seorang wanita Haiti ya, yang menjadi budak bernama Marie Cassette Dumas.
Nah, sementara kakeknya Marquis Alejandro Antoni David della Pelletri dan Thomas Alejandro ini mengambil nama Dumas ketika dia bergabung dengan tentara Napoleon dan dia mendapat julukan yang cukup diragukan yaitu Black Devil. Nah, itu kehidupan awal Alejandro Dumas. Dan dia ini boleh dibilang sebagai seorang penulis Perancis paling produktif dan paling populer di abad ke-19. Ya, meskipun tidak pernah mencapai keunggulan sastra yang tak terbantahkan, Dumas ini berhasil memperoleh reputasi besar pertama sebagai dramawan yang kemudian disusul juga dengan predikatnya sebagai seorang novelis sejarah, terutama melalui karya-karya seperti The Count of Monte Cristo dan The Three Musketeers. Nah, kisah hidupnya yang diceritakan dengan campuran kejujuran, kepura-puraan atau kebohongan dan kesombongan ini menggambarkan peristiwa-peristiwa dalam hidupnya yang luar biasa serta memberikan wawasan unik tentang kehidupan sastra Perancis pada masa romantisisme. Dia adalah ayah Pierre dari dramawan dan novelis Alejandro Dumas yang dikenal sebagai Dumas Fils. Dan ayah Dumas, Thomas Alejandro David della Pelletri, lahir di luar nikah dari Marquis della Pelletri dan Marie Cassette Dumas, seorang budak kulit hitam dari Santo Domingo. Dan ayah Dumas ini adalah seorang prajurit biasa di bawah tentara Napoleon, Ancien Regime, yang mengambil nama Dumas pada tahun 1786. Nah, dia kemudian menjadi jenderal di Kesatuan Tentara Napoleon ini. Namun keluarga tersebut mengalami kesulitan finansial, terutama setelah kematian Jenderal Dumas pada tahun 1806. Dari situ Alejandro Dumas pergi ke Perancis, ke Paris maksudnya, untuk mencoba mencari nafkah sebagai pengacara. Nah, singkat cerita dia berhasil nih mendapatkan pekerjaan di rumah tangga Duc d'Orléans yang kelak menjadi Raja Louis Philippe, tetapi ia mencoba peruntungannya di dunia teater. Nah, dari situ dia menjalin kontak dengan aktor Francois Joseph Talma dan para penyair muda yang nantinya akan memimpin gerakan romantis di Perancis. Nah, sejak berkenalan dengan dunia teater dan juga dunia kepenyairan, rupa-rupanya Dumas terdorong untuk menulis banyak naskah. Nah, karya-karya teater Dumas ini jika dinilai dari sudut pandang modern sebenarnya nggak terlalu bagus-bagus amat. Ini penilaian dari berbagai pakar ya, yang mengatakan bahwa karyanya kasar, biasa aja ya, lebih cenderung terbuka gitu ya. Terus kemudian memang sih dia lantang menyuarakan banyak hal, tapi di sisi lain ada sisi melodramatis. Dan disitulah karya dia diterima dengan antusias oleh halayak ramai pada akhir tahun 1820-an hingga awal tahun 1830-an. Henry III pada tahun 1829 juga menggambarkan Renaissance Prancis dengan warna-warna mencolok. Sementara Napoleon Bonaparte 1831 berperan dalam menjadikan kaisar yang baru saja meninggal itu sebagai legenda. Dan Antoni pada 1831 ini Dumas membawa drama kontemporer tentang perselingkuhan dan kehormatan ke panggung. Ya, meskipun dia terus menulis drama ini kawan, Dumas rupa-rupanya tertantang juga untuk menulis
genre lain yaitu novel, terutama novel sejarah. Dalam proses dia menulis novel ini, dia sering banget mengajak kerjasama dengan kolaboratornya, yaitu terutama Auguste Mercier. Nah, pertimbangan yang memungkinkan atau akurasi sejarah umumnya diabaikan dan psikologi karakternya masih sangat sederhana sebenarnya dalam karya-karya beliau. Tapi minat utama Dumas adalah menciptakan cerita yang menarik yang berlatar belakang sejarah dengan warna-warni, dan ini biasa terjadi pada abad ke-16 dan ke-17. Nah, karya-karya paling populer diantaranya adalah Les Trois Mousquetaires atau The Three Musketeers, ya. Terbit pada tahun 1844 dan sempat dipentaskan pada tahun 1845. Ini ada sebuah novel kemudian sebuah novel romantis tentang 4 pahlawan petualang di era Kardinal Richelieu, Fin and Apresse atau 20 Years After pada tahun 1845. Kemudian Le Comte de Monte Cristo pada tahun 1844 sampai 45, ya. Terus ada lagi 10 tahun kemudian, ya, ini ada Dix ans plus Tard ou le Vicomte de Bragelonne, ya. Dan juga La Tulipe Noire, The Black Tulip pada tahun 1850. Nah, ketika kesuksesan datang, Dumas ini rupa-rupanya terlena nih. Dia sangat memanjakan selera mewahnya sehingga terpaksa menulis semakin cepat dan membayar kreditornya. Nah, dia mencoba menghasilkan uang melalui jurnalisme dan buku perjalanan, tetapi dengan sedikit kesuksesan. Nah, naskah yang belum selesai dari novel yang hilang, Kesatria Terakhir kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya, atau Le Chevalier de Saint Hermine, ini ditemukan dalam Bibliothèque Nationale di Paris pada akhir tahun 1980-an dan kali pertama diterbitkan pada tahun 2005. Jauh banget ya ketemunya lagi naskahnya dan juga diterbitkannya. Tapi itulah nasib sebuah karya, memang tidak ada yang tahu, dan memang kadangkala yang namanya karya seorang penulis atau apapun itu, kadangkala pada saat karyanya sedang nanjak atau naik daun, bisa jadi si penulisnya atau yang menciptakan karya itu tidak sampai menikmati kepopuleran karyanya. Walau begitu, yang lebih penting adalah namanya mengabadi. Itu dia karya. Nah, oke, itu sekilas tentang Dumas. Saya masih akan bersama Anda di Koja Sastra, di sini hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Masih mau ada yang goyang? Gak. Kali ini saya mau hadirkan ke ruang dengar Anda Nona Ria, Sebusur Pelangi. Hujan deras sekali, tetapi bagiku seakan-akan tak berarti. Karena yang aku yakini,
suatu saat pasti akan berhenti. Nantikanlah, nanti pasti. Bila saatnya tiba, awan gelap akan berganti dengan seketika. Karena yang aku yakini, mentari kan datang hadir mengganti, bawa kado sebusur pelangi. Warna-warna indah silih ganti, selalu menghadirkan pesona, membawa kabar menghibur hatiku. Terima kasih kepada alam, irama lagunya yang menawan, membuat hati ini terhibur lembut dan senang ria. Saatnya tiba, awan gelap akan berganti dengan seketika. Karena yang aku yakini, mentari kan datang hadir mengganti, bawa kado sebusur pelangi. Warna-warna indah silih ganti, selalu menghadirkan pesona, membawa kabar menghibur hatiku. Terima kasih kepada alam, irama lagunya yang menawan, membuat hati ini terhibur lembut dan senang ria. Ria, ria, ria. Yang penuh inspirasi. Malam yang bikin kamu ketagihan. Sorry, salah baca skrip iklan nih. Ini nih yang bener. Yuk kita mulai lagi ya. Ingin obrolan yang penuh inspirasi? Ingin obrolan yang bikin kaya pengetahuan? Atau ingin juga obrolan yang seru di malam Jumat? Pantengin aja FM 91,2 Radio Kota Batik. Ada Koja Sastra, obrolan asik seputar literasi. Kamu bisa ikutan gabung via telepon di 0285 424 474 atau via WA di 0855 420 912. Catat ya, Koja Sastra tiap Kamis malam mulai pukul 19.00 sampai 21.00 hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Salam sastra,
Salam Koja Sastra. Bisnis bukan hanya berburu laba, bukan sekedar untuk menjadi kaya raya, apalagi semata-mata untuk foya-foya. Bisnis adalah cara manusia untuk memaknai hidup, memberi arti pada setiap oksigen yang kita hirup, mengambil pelajaran dari setiap jengkal kaki melangkah, menghargai tiap butiran keringat yang menetes hingga kita memahami apa makna kata sukses. Ya, sukses adalah kesanggupan kita berbagi pengalaman, berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Sebab yang Anda lakukan adalah inspirasi bagi banyak orang. Simak obrolan seputar bisnis di Inspirasi Bisnis. Setiap Jumat jam 2 siang hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bersama para pebisnis yang menginspirasi. Don't miss it. Mau punya emas batangan 24 karat tapi belum cukup dana? Tenang, Pegadaian punya solusinya. Pegadaian Cicil Emas. Bersama Pegadaian, kamu bisa punya emas batangan 24 karat dari Galeri 24 dengan cara dicicil yang fleksibel dan menguntungkan. Mau mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram? Bisa banget. Tenor sampai 36 bulan dengan cicilan tetap meski harga emas naik. Dan ada promo menarik loh yang sayang banget buat dilewatkan. Cicil emas seru untuk pembelian 1 hingga 5 gram. Diskon uang muka hingga Rp30.000 per gramnya. Arisan emas bareng teman, diskon uang muka Rp50.000 per gram. Cicil emas gemar juara, diskon uang muka dari Rp25.000 hingga Rp40.000 per gram tergantung tenor dan berat emas. Dan spesial untuk calon jemaah haji ada bonus potongan Rp70.000 per gramnya. Kalau mau lunas cepat ada diskon pelunasan juga loh. Dengan uang muka hanya 15% dan emas bisa dijual kembali di Galeri 24 dengan gampang dan aman tentunya. Langsung yuk simulasikan cicil emas kamu melalui aplikasi Pegadaian Digital yang bisa kamu unduh di Play Store maupun App Store. Promo berlaku sampai 30 September dan 31 Desember 2025. Yuk manfaatkan sekarang juga. Pegadaian, atasi masalah tanpa masalah. Bersama Pegadaian. Kamu marah-marah, pusing kepala, kadang hidup memang gila. Ku nikmati pagi hari. Selangkah lagi menuju puncak tertinggi. Yo, anak band punya lagu keren tapi belum banyak yang denger. Pengen eksis tapi nggak tahu mulai dari mana. Tenang, Indie Vibe siap jadi panggung kamu. Tiap Rabu malam jam 7 sampai 8, 2 minggu sekali. Radio Kota Batik bakal hadirkan musik indie lokal Pekalongan dan sekitarnya. Kita akan ngobrol, kita kenalan, kita angkat cerita kamu ke udara. So, kamu bagian dari band indie dan pengen ikutan siaran? Langsung aja hubungi di 0285 424 474 atau WhatsApp 0855 4200912. Jangan cuma jadi pendengar, jadilah suara yang didengar. Indie Vibes, tempat musik lokal naik level. Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik.
Ya, masih Anda simak Koja Sastra dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Sorti bersama saya Ribut Awandi ya. Oke, malamnya makin dingin aja nih kondisi di suasana di Kota Pekalongan. Nah, gimana dengan kota Anda, daerah Anda? Ya, semoga aja tetap hangat ya. Ya, kalaupun dingin ya tidak membuat dingin pula suasana hati Anda, suasana yang ada tercipta di sekitar Anda bersama orang-orang tercinta. Jangan sampai ya. Ya tetap hangat aja deh pokoknya. Baik, masih kita bahas sosok dan karya dari salah seorang sastrawan besar Prancis ya, Alexandre Dumas. Nah, ada kisah menarik mengenai sastrawan yang satu ini. Memang ya,
kalau bicara soal Alejandro Dumas, namanya kayaknya kurang begitu familiar di telinga orang Indonesia. Tadi sore baru saja ya, sekitar 1 jam yang lalu, salah seorang temen nanya ke saya via Japri gitu, ini siapa? Filsuf kah gitu. Iya, dia seorang penulis ya. Nah artinya bahkan dia mengaku bahwa saya baru dengar nih nama yang satu ini. Nah teman yang saya Japri saya ini adalah seorang pembaca yang luar biasa, tapi kerjanya menarik. Kerjanya di rumah sakit. Tapi dia seorang pembaca karya-karya sastra dan juga karya filsafat yang tekun. Keren pokoknya. Dia hobinya nyepeda kemana-mana. Wah keren. Ya semoga aja dia sedang menyimak siaran Koja Sastra ya malam hari ini, sehingga dia jadi ngerasa disenggol nih. Oke deh. Baik. Saya lanjut aja ya obrolan kita mengenai siapa? Alejandro Dumas. Jadi tapi meskipun nama dia ini kurang populer, saya yakin semua orang pasti pernah mendengar karyanya. Minimal The Three Musketeers, terus kemudian The Man in the Iron Mask. Ya, saya pernah nonton filmnya malah justru. Yang satu ini novelnya belum baca. The Count of Monte Cristo ya. Nah, semuanya sudah difilmkan semua. Nah, dalam beberapa karyanya Dumas ini rupa-rupanya selalu menggambarkan tokoh utamanya berkulit putih. Tapi tahukah Anda bahwa Dumas sendiri seorang pria berkulit hitam? Seru kan? Nah inilah uniknya kisah mengenai penulis Perancis abad ke-19 ini akan segera difilm, sudah ya? Sudah apa belum ya? Sudah difilmkan ya. Diperankan oleh aktor kulit putih. Aneh juga sih, Gerard Depardieu. Nah ini film yang diproduksi ini sempat menuai kontroversi ya, karena sang aktor akhirnya terpaksa menggelapkan kulitnya agar mirip Dumas. Produser juga mengatakan Depardieu ini dipilih untuk film bertajuk The Other Dumas atau sisi lain Dumas karena ia tenar dan bisa mengundang banyak penonton daripada aktor kulit hitam aslinya. Ini makin rame lagi. Sontak komentar itu dianggap menghina bagi Dewan Asosiasi Warga Kulit Hitam Prancis. Nah, sang ketua pada waktu itu Patrick Losses ya menyatakan bahwa film itu seolah-olah berkata orang-orang kulit hitam tidak punya tidak punya aktor yang cukup berbakat untuk memainkan Alejandro Dumas. Nah, dan kata dia ini sangat-sangat salah. Ia mencontohkan bagaimana jika kelak Presiden Amerika Serikat Barack Obama misalnya atau Martin Luther King diperankan oleh seorang aktor berkulit putih. Dumas ini seorang cucu dari seorang budak. Neneknya adalah seorang budak asal Haiti. Jelas pasti kulit hitam ya. Dan memang dipuja negaranya karena sepak terjangnya di dunia sastra. Namun pada saat bersamaan ia sering direndahkan karena rasnya. Nah, ini dia sisi lain dari kehidupan Dumas. Agaknya memang mengerikan juga sih ya. Kalau kita sudah ngomongin soal ras ya, di abad-abad itu, di abad-abad era-era rasialis yang absurd di Prancis. Ya, seperti kita tahu bahwa ayah Dumas ini adalah anak di luar pernikahan seorang bangsawan dan seorang wanita budak. Dia dikenal sebagai mulatto dan terkenal karena kulitnya yang gelap. Nah, memang ras pada waktu itu menjadi hal yang cukup mendapatkan perhatian khusus dalam cara ayahnya dipandang di Prancis pada waktu itu. Seorang jenderal yang gagah dan terkenal yang kemudian dijuluki Black
devil. Nama keluarga Dumas bahkan berasal dari nenek budak Alejandre, bukan dari kakek bangsawannya. Ini kan ngeri ya. Nah, sebagai pemuda dan penulis, Alejandre Dumas ini sangat menyadari ketidakabsahan kategori rasial menjadi kritikus perbudakan pada waktu itu. Dia bahkan menulis sebuah buku yang diterbitkan dengan nama Greges ya, tentang rasisme. Nah, suatu kali ketika ditanya tentang silsilah keluarganya di kemudian hari, Dumas hanya menjawabnya dengan bercandaan. Ayahku adalah seorang mulato, nenekku adalah seorang wanita kulit hitam, dan buyutku adalah monyet. Singkatnya tuan, kata dia, silsilahku dimulai di mana silsilahmu berakhir. Cerdas ya jawabannya. Itulah Dumas. Nah, tapi tahukah Anda bahwa ternyata Dumas ini juga punya sisi lain ya dalam kehidupannya. Nah, dalam biografi Alejandre Dumas ini mengungkapkan sosok yang jauh lebih rumit, menarik, dan luar biasa daripada kebanyakan orang sadari. Dumas itu hidup dengan penuh semangat, dan ia sama-sama terkenal karena kehidupan romantisnya yang penuh gairah, seperti halnya kesuksesan di dalam bidang sastranya. Jadi Dumas ini juga dikenal sebagai bad boy sastra pada zaman itu. Ya, apa yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang bad boy? Ya tadi ya, bagaimana kemudian dia menjawab kritik tentang rasial yang merendahkan posisinya sebagai anak dari seorang budak, keturunan dari seorang budak kulit hitam. Nah, satu hal yang menarik lagi, bahwa dia ini ternyata seorang playboy terkenal yang dikabarkan bahkan memiliki 40 pacar. Nah, pada tahun 1840 Dumas ini sempat menikah dengan seorang aktris namanya Ida Ferrier. Namun ada perubahan status pernikahannya, dan bukan berarti ini menjadikan ia tiba-tiba menjadi setia ya. Selama pernikahan mereka, ternyata dia ini secara aktif terlibat dalam hubungan di luar nikah. Bahkan dikabarkan memiliki tidak kurang dari 40 pacarnya. Nah, di antara kekasih-kekasih sementaranya itu terdapat seorang penari dan juga seorang petualang dari Irlandia yang terkenal, yaitu Lola Montez. Ya, namanya juga pergaulan yang luar biasa ya. Dalam kalau kita melihat pergaulan yang ada seniman di Perancis di era itu ya, tahun 1840 dan sekian ya. Ini memang luar biasa bebas. Saya pernah membaca buku novel yang ditulis oleh Iksana Banu dan Eka Kurniawan. Oh iya, ini menarik. Ternyata, kok Eka Kurniawan Effendi. Kurniawan Effendi ini novelis yang sebenarnya punya hubungan keluarga dengan orang Paninggaran. Nah, artinya dia punya darah Pekalongan dan dia sudah punya nama besar. Saya sempat ketemu dan beberapa kali juga berkorespondensi. Menarik sih. Saya ingin sekali waktu menghadirkan beliau, tapi kapan ya? Nanti deh, kapan-kapan deh. Ya, boleh ya. Nah, jadi di novel yang ditulis oleh Kurniawan Effendi dan Iksana Banu yang judulnya Pak Sang Pangeran dari Timur, ini menceritakan tentang perjalanan hidupnya Raden Saleh. Ketika di era Raden Saleh ini ke Eropa, terutama di Prancis, memang pergaulan di sana begitu luar biasa bebas gitu ya, sejak dulu gitu kan. Tapi ya itu tadi, ada sekat-sekat ternyata, terutama ngomongin soal warna kulit. Nah itu dia, makanya pada masa itu
Raden Saleh pun sempat ngerasa, awal mula sempat ngerasa kurang pede karena dia termasuk orang secara ras orang yang punya warna kulitnya. Nah, lalu fakta lain lagi apa yang menarik dari Dumas? Wah, ini dia. Ini jangan ditiru ya. Dia ini ternyata memiliki sejumlah anak di luar nikah. Ya, ketidakabsahan tampaknya menjadi ciri khas keluarga Dumas. Meskipun menikah dengan aktris Ida Feryat, Dumas ini tidak memiliki satupun anak sah dengannya. Nah sebaliknya, justru Dumas ini memiliki setidaknya 4 anak di luar nikah dan kemungkinan lebih banyak lagi. Hasil dari hubungan ya sementara itu, yang banyak itu tadi ada 40 itu tadi ya. Nah di antara anak-anak di luar nikahnya ini ada seorang putra yang diberi nama sama dengan ayahnya, Alejandro Dumas. Yang kedua juga menjadi seorang penulis. Nah Alejandro Dumas ini juga ini kehidupan yang asik ini adalah dia ini bisa dibilang sebagai sosok ikonik tentang kesuksesan sampai uangnya semua habiskan untuk membeli sebuah kastil. Jadi Alejandro Dumas boleh bilang adalah salah seorang penulis Perancis yang paling populer di abad 19. Dan fakta ini bahwa dia adalah seorang penulis yang sangat produktif, ini membuat dia memiliki penghasilan yang lumayan besar. Lalu apa yang dia lakukan dengan semua uang yang dia dapat itu? Nah, rupa-rupanya dia ini banyak menghabiskan uangnya untuk sebuah kastil yang dia namai sesuai dengan nama salah satu bukunya yang paling terkenal, Citeaux de Monte Cristo. Nah, properti yang dirancang dengan teliti itu menghabiskan biaya 200.000 franc. Nah bagi Dumas ini mungkin nggak begitu besar ya. Tapi kalau kita lihat ya, kalau kita kurskan lagi, itu sekitar 15 juta dolar Amerika Serikat. Dihitung sendiri ya, kira-kira 15 juta dolar kalau mata uang dolar dengan rupiah kira-kira berapa ini? Ya anggap saja misalkan 15 dolar, 1 dolarnya katakanlah 16.000 gitu ya. Nah kita kalikan deh, 15 juta dikalikan 16.000 rupiah. Wow pasti banyak. Bentar, 15 juta dikalikan 16.000 tuh wah enggak 240 miliar hanya untuk membangun sebuah kastil. Gila ya di era itu ya. Oke, itulah Dumas. Saya akan kembali lagi di Koja Sastra. Jadi jangan kemana-mana, tetap hanya pantengin Radio Kota Batik, karena masih panjang perjalanan kita untuk sampai ke akhir di perjalanan Koja Sastra ini. Nanti saya akan coba ulas mengenai karyanya Alejandro Dumas. Gimana? Setuju? Saya sapa terlebih dulu Mas Eeng di Batang yang sudah bergabung di 085542 di 0855420912. Selamat malam Mas Ribut, selamat malam juga Om Eeng. Mengenal karya orang hebat dari orang hebat, sangat puas untuk menemani sekilas kopi pahit dan lintingan tembakau malam ini. Jujur saya akui gak terlalu tahu tentang Dumas ini. Yang aku tahu karyanya banyak dijadikan film, termasuk The Man in the Iron Mask dan juga Robin Hood kalau tidak salah. Iya benar. Selain romansa The The Three Musketeers,
tentunya. Nah malam ini ada kesempatan untuk lebih tahu nih, lebih banyak. Oh gitu. Nanti ya Gesang. Saya coba cari dulu ya. Om Eng. Thank you. Saya hadirkan terlebih dahulu satu lagu dari Mondo Gascaro. Judulnya Dian Asmara. Tapi sebelum itu kita simak dulu satu lagu persembahan dari Pak Parikesit, Jingle Radio Kota Batik. Karena sudah jam 8 malam. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Di batas hayal, angan dan impian, teringatkan masa lalu. Seindah lembayung, dianmu pesona, izinkan diri bertanya. Santailah kawan, luangkan sejenak, persembahan sebuah lagu. Tiada ombak badai, bahana nestapa, biarkan aku melangkah. Bila esok mentari datang berderai cipta, irama samba dan bossa nova, tiada lagi yang kudalah. Di batas rasa, Hasrat dan pelukan, irama senandung rindu. Benedict dan Eric, kisah bak legenda, sampaikan salamku ini. Bila esok mentari datang berderai cipta, irama samba dan bossa nova, tiada lagi
Waduh, blai iki Kang. Tanggal 30 November wis ora bisa mbuak sampah nang TPA Degayu maneh. Mulakno Kang, mulai katik saiki dhewe kudu bisa mengelola sampah dhewe. Pemerintah juga wis nyediake sarana pengolahan sampah berbasis masyarakat. Nek sik kangelan bae mbuak sampah nang ndi, monggo bisa kerjasama kalian petugas jasa angkut sampah sing biasa lewat ngarep omahe dhewe iki. Menindaklanjuti keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI nomor 742 tahun 2025, TPA Degayu akan resmi ditutup pada 30 November 2025. Kini, kita memasuki masa darurat pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan langkah-langkah strategis. Pengurangan sampah di sumbernya, pemilahan sampah organik dan anorganik, penyediaan sarana pengolahan sampah berbasis masyarakat, serta pembentukan satgas dan lembaga pengelola sampah. Kami mengajak seluruh warga, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan untuk mengelola sampah secara mandiri dan bekerja sama dengan petugas jasa angkut sampah. Karena masa depan Kota Pekalongan dimulai dari sampah yang kita kelola hari ini. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan bersama warga menjaga bumi. Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu. Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Nat, besok jadi balik ke Jakarta. Iya, jadi. Tapi aku belum beli oleh-oleh khas Pekalongan nih. Apa ya enaknya? Borong batik di Gria Batik Mas aja, Nat. Koleksinya lengkap, harganya juga terjangkau. Ingin berwisata belanja sekaligus belajar budaya? Yuk datang ke Gria Batik Mas, showroom batik ternama di jantung Kota Pekalongan. Di sini Anda bisa menemukan beragam jenis batik, mulai dari batik tulis, batik cap, hingga batik printing. Cocok untuk dipakai sendiri, dijadikan oleh-oleh, atau bahkan seragam kantor, sekolah, hingga organisasi Anda. Produk kami telah menjangkau seluruh Indonesia, bahkan hingga Malaysia, Singapura, dan Thailand. Gria Batik Mas, lokasi strategis, harga terjangkau, barang selalu ready. Pelayanan cepat dan tempat yang nyaman. Kunjungi kami setiap hari pukul 8 pagi hingga 8 malam di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 1 Kauman, Pekalongan Timur. Gria Batik Mas. Batik istimewa, oleh-oleh penuh budaya. Wah bro, mukamu kusut banget tuh. Ada apa sih? Kesel banget bro, cetak di tempat sono tuh bikin emosi, nunggunya lama, hasilnya zong pula, gak sesuai ekspektasi. Lah makanya, kalau urusan cetak mencetak, ya ke Apollo Print aja. Udah terkenal banget tuh, satu-satunya percetakan legendaris di Kota Pekalongan. Lebih dari 30 tahun pengalaman, tetap konsisten jaga kualitas, kepercayaan pelanggan, dan pastinya waktu pengerjaan bisa menyesuaikan keinginan pelanggan. Serius tuh, gimana caranya? Gampang banget, kirim aja data merek kamu, nanti tim Apollo Print yang bantu desainin sesuai kebutuhan. Mau order besar? Bisa banget. Apollo Print juga melayani pabrik-pabrik sarung dan tekstil di Pekalongan Raya. Wah, mantap. Gak pakai ribet, hasilnya kece. Langsung cus ke Apollo Print deh. Untuk Anda, warga Pekalongan Raya dan sekitarnya, yang butuh kemasan plastik, mika, plastik sarung, batik, atau parfum untuk usaha Anda, Apollo Print Pekalongan siap membantu. Kami menyediakan mika polos untuk daster, plastik snack, label bordir, hingga handtag. Semua dirancang untuk melindungi sekaligus mempercantik produk Anda. Dengan pengalaman yang sudah teruji, Apollo Print jadi pilihan utama konsumen Pekalongan. Untuk kemasan yang berkualitas dan harga terjangkau, kunjungi kami di Jalan Seruni, Gang Sriwedari, nomor 1, Poncol, Pekalongan, atau hubungi WA 0857 4274 5765. Buka setiap Sabtu sampai dengan Kamis, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
Apollo Print Pekalongan, rekan amanah kerja Anda. Sahabat usaha Apollo Print Pekalongan, rekan amanah kerja Anda. Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bulu matamu padang ilalang, di tengahnya sebuah sendang. Bulu matamu padang ilalang, di tengahnya sebuah sendang. Kata sebuah dongeng, dulu ada seorang penyair datang bertapa untuk membuktikan apakah benar wajah bulan bisa disentuh lewat dasar sendang. Bulu matamu padang ilalang, di tengahnya sebuah sendang. Bulu matamu padang ilalang, di tengahnya sebuah sendang. Dia tak percaya, maka ia menyelam. Tubuhnya terhempas dan hilang di arus maha dalam. Wajahnya menjelma, pusaran air berwarna hitam.
Yoi, masih dikawal bersama saya Ribut Awadi di Koja Sastra. Hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Masih dilanjutkan persamaan kita ya dalam Koja Sastra. Nah, ada sebuah catatan menarik mengenai Alejandre Dumas yang pernah ditulis juga oleh Ngarto Februana. Nah, Ngarto Februana ini, Cak Ngarto Februana ini salah seorang sastrawan dari Jawa Timur ya. Nah, dalam catatan yang kemudian sempat diterbitkan oleh Ruang Sastra ya. Ini menarik juga. Jadi dia menuliskan begini: dibesarkan di dalam kemiskinan, berjaya sebagai sastrawan dan meninggal dalam kebangkrutan. Itulah catatan Ngarto Februana membuka catatan itu yang diberi judul Kembalinya Alejandre Dumas. Nah, jasad sastrawan Perancis Alejandre Dumas memang sudah dikubur lebih dari seabad silam, tapi kini ia kembali diperbincangkan. Ia meninggalkan karya yang belum selesai ketika ditulis ketika ia meninggal pada tahun 1870. The Last Cavalier, novel sejarah karya terakhir Dumas itu, sempat hilang dan ditemukan oleh Claude Scope, ilmuwan terkemuka Prancis yang ahli mengenai Dumas. Nah, Scope sendiri kawan menemukan The Last Cavalier di Perpustakaan Nasional Prancis pada Juni 2005. Dan karya ini pertama kali terbit sebagai cerita bersambung di sebuah surat kabar Prancis. Tapi tidak selesai karena Dumas keburu meninggal. Nah, setelah ditemukan, Scoop melengkapinya dengan menambahkan 2,5 bab terakhir pada novel itu berdasarkan catatan-catatan yang pernah ditulis Dumas. Ini usaha yang agak susah ya. Gimana cara supaya cocok gitu ya. Karena kan yang namanya penulis pasti ya punya style sendiri-sendiri. Tapi ini menarik nih. Kalau ini keren berarti ya. Dan seperti diungkapkan Hugh Schofield, salah seorang pengagum Dumas, dia mengatakan bahwa novel tersebut saya suka katakan adalah panen anggur Dumas. Mungkin bukan bentuk sangat sempurna, tapi penuh dengan segala yang kita sukai. Alur, kematian dan kehormatan, kejahatan, peperangan dan sejarah. Nah, sebagaimana karya-karya Dumas sebelumnya, The Last Cavalier ini bercerita tentang orang-orang dengan karakter yang ada di dalam sejarah dan latar peristiwa yang nyata. Nah, dalam novel ini kawan, Dumas menggambarkan peperangan Trafalgar atau Battle of Trafalgar yang menggambarkan kematian Lord Nelson. Nah, Dumas dikenal sebagai seorang penulis naskah drama, roman populer, serta novel sejarah. Dan di antara karya-karyanya yang terkenal adalah The Three Musketeers dan juga The Count of Monte Cristo. Nah, selain itu sastrawan yang telah menulis lebih dari 200 karya ini dikenal juga sebagai seorang aktivis Republikan dan penikmat perjalanan serta ahli mencicipi makanan. Hobinya ya. Nah, lahir dan dibesarkan di lemah kemiskinan, menuai masa kejayaan dan akhirnya meninggal dalam kebangkrutan. Itulah perjalanan kehidupan Alejandre Dumas yang sangat berwarna-warni. Nah, di Villers-Cotterêts, sebuah desa di Aisne, timur laut Paris, Prancis, Dumas ini dilahirkan 18 Juli 1802. Nah, kalau kita kembali lagi ya, lihat garis silsilahnya, dia adalah seorang keturunan budak. Namun bagaimanapun juga Dumas masih sangat beruntung. Walau hampir tidak pernah mengenal sosok sang ayahnya, ia masih punya ibu yang mencintainya. Dan ketika dalam masa pertumbuhan, dari mulut ibunya meluncurlah cerita-cerita tentang sang ayah. Nah, cerita sang ibu ini bukan hanya mengenalkan Alejandre pada sosok ayah, walau hanya melalui kata, tetapi lebih dari itu.
keberanian sang ayah dalam tuturan Mary Louise sebagai seorang tentara selama masa kejayaan Napoleon I. Rupa-rupanya telah membangun imajinasinya tentang petualangan dan kepahlawanan. Dan kelak imajinasi itu mewujud dalam karya-karyanya dan juga dalam kehidupannya. Ya, reputasi sang ayah dan hubungan kebangsawanan merupakan warisan berharga bagi keluarga itu. Dan pada tahun 1823, setelah pemulihan monarki, Dumas baru berusia 20 tahun pada waktu itu hijrah ke Paris ya untuk mencari kerja, dan dia mendapatkan pekerjaan sebagai sekretaris di kantor d'Orléans di Palais Royal. Nah, sambil bekerja dia mulai menulis artikel untuk majalah, menulis naskah drama untuk dipentaskan, dan dia tertarik kepada karya-karya Shakespeare dan juga Sir Walter Scott ya, serta karya-karya para penulis Prancis lain. Nah, pada tahun 1829 naskah drama pertama Henry III and His Court dipentaskan dan mendapatkan sambutan besar dari penonton. Tahun berikutnya naskah lakon kedua Christian juga sama-sama populer, dan sebagai berkahnya secara keuangan ia kemudian bisa bekerja full time sebagai penulis. Nah, Dumas ini tak cuma menulis tapi juga terjun di kancah revolusi. Pada tahun 1830 ia bergabung dalam gerakan menumbangkan Raja Charles ke-10 dan menggeser tahtanya untuk selanjutnya ditempati oleh mantan majikannya di Orleans yang memerintah sebagai Louis Philippe. Nah, sampai pertengahan tahun 1830-an. Kehidupan di Prancis masih tidak menentu dengan kerusuhan yang sporadis akibat ketidakpuasan kaum Republikan dan kaum buruh rudin perkotaan yang menuntut perubahan. Nah, ketika kehidupan pelan-pelan kembali normal, Prancis mulai memasuki industrialisasi dengan perbaikan ekonomi yang dipadukan dengan akhirnya penyensoran media. Nah, masa itulah yang memberikan kesempatan besar bagi Dumas untuk mengasah keterampilannya sebagai seorang penulis. Ya, setelah sukses menulis naskah lakon, ia juga berusaha menulis novel. Ia tak melewatkan peluang ketika ada permintaan yang tinggi dari surat kabar terhadap novel serialnya, dan dicabutnya sensor pers pada tahun 1930-an. Ini telah meningkatkan pertumbuhan surat kabar secara cepat pada waktu itu. Nah, para editor mulai memberikan hiburan kepada pembaca berupa novel serial. Nah, setiap orang membacanya, dari kaum bangsawan, borjuis, muda, tua, laki-laki dan perempuan, semuanya ikut membaca. Nah, pada tahun 1838 Dumas menulis ulang naskah drama untuk dijadikan novel serial yang berjudul Le Capitaine Paul. Nah, novel ini ditujukan untuk pembaca perempuan dan menambah 5.000 pelanggan bagi Le Siècle ketika koran itu memuat karyanya. Nah, selama tahun 1839 sampai 1841, dibantu beberapa koleganya, Dumas merangkai Celebrate Crimes, sebuah kumpulan esai tentang dunia kriminal terkenal dalam sejarah Eropa, termasuk esai tentang kasus eksekusi tersangka pembunuh Karl Ludwig Sand dan Anthony Francois Desris. Nah, proses kreatif Dumas ini memang tidak lepas dari para pembantunya. Bahkan bisa dikatakan secara ekstensif, dia menggunakan bantuan sejumlah teman dan dia menulis sekitar 250 buku dengan dibantu 73 asisten dan kolaborator. Ini menarik ya, bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Dumas ini boleh dibilang sebenarnya karya kolektif ya. Ini menarik. Ya, saya jadi ingat lagi nih sama novel yang ditulis Iksana Banu dan
Kev kalau saya menyapa beliau, Kurniawan Effendi ya, bahwa pekerjaan sebagai perupa, seni rupa itu dilakukan bersama-sama untuk sebuah museum, untuk sebuah galeri dan lain sebagainya, untuk sebuah gedung-gedung mewah gitu. Nah, itu yang terjadi dalam novel Sang Pangeran dari Timur, kisah tentang Raden Saleh. Nah, jadi kadang-kala kita luput menyadari bahwa ada kalanya memang perlu ya bekerja secara kolaboratif semacam ini supaya pekerjaannya jadi lebih mudah dan lebih cepat, seperti yang dilakukan oleh Dumas. Nah, salah satu yang terkenal di antara para kolaboratornya adalah Auguste Moquet, seorang guru sejarah. Nah, dalam penulisan The Count of Monte Cristo, guru sejarah inilah yang membuat garis besar alurnya. Dia yang memberikan sumbangan substansial untuk The Three Musketeers pula, dan sequelnya serta beberapa novel Dumas yang lain. Nah, ketika bekerja sama, dia mengusulkan alur dan menulis draft, seraya Dumas menambahkan detail, dialog, dan bab-bab terakhir. Wah, enak banget nih kerjanya Dumas ya. Nah, The Three Musketeers ini merupakan karyanya yang paling terkenal dan pernah difilmkan dengan judul Les Trois Mousquetaires pada tahun 1953. Dan novel ini bercerita tentang petualangan The Artagnan dan tiga sahabatnya Athos, Porthos, dan juga Aramis ya. Nah, di Indonesia novel ini diterjemahkan sebagai Tiga Panglima Perang yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1922 di eranya Belanda waktu itu ya. Nah, sebagai novel sejarah, The Three Musketeers ini bercerita tentang tokoh-tokoh yang terdapat dalam sejarah Prancis dengan interpretasi Dumas seperti Kardinal Richelieu dan kemudian Ratu Anne dari Austria yang digambarkan sangat mencintai Raja Louis ke-13. Dan tidak lupa, selain action, novel Dumas ini diwarnai dengan intrik pejabat istana, intrik politik. Nah, karyanya yang lain yang sempat juga difilmkan pada tahun 1998 disutradari oleh Randall Wallace ya, The Man in the Iron Mask, yang merupakan bagian terakhir dari buku The Vicomte de Bragelonne, juga bercerita tentang The Artagnan. Nah, sementara itu dalam novel petualangan The Count of Monte Cristo, Dumas ini bercerita tentang dendam dengan latar tempat Prancis, Italia, serta pulau-pulau di Mediterania dan Levant, serta latar peristiwa sejarah periode 1815 sampai 1838. Nah, novel Dumas yang diselesaikan pada tahun 1944 ini merupakan karyanya yang terpopuler dan dianggap setara dengan The Three Musketeers. The Count of Monte Cristo bercerita tentang Edmond Dantes, seorang pelaut yang usianya 19 tahun ya, di kapal dagang Le Pharaon atau Pharaon yang pulang ke Marseille untuk berkumpul kembali dengan keluarga dan teman-temannya serta menikahi tunangannya Mercedes. Nah, selain dengan siapa tadi, Moquet ya, Dumas ini juga rupa-rupanya berkolaborasi dengan jago anggar Augustin Gracier pada tahun 1840 ketika menulis novel The Francis Master. Nah, kisah ini ditulis berdasarkan cerita Gracier ketika dia menyaksikan revolusi Desember yang gagal di Rusia pada tahun 1825. Nah, novel ini bahkan dilarang di Rusia oleh Tsar Nicholas I. Dan ini menyebabkan Dumas dilarang berkunjung ke Rusia sampai Tsar meninggal. Nah, Gracier sendiri juga disebut-sebut mendapat penghargaan besar di dalam The Count of Monte Cristo dan The Courtesan
Brothers serta memoir Dumas. Ya. Dan di luar kehidupannya sebagai seorang penulis, aktivis Republikan, Dumas ini punya kehidupan yang begitu nyeleneh, khususnya tentang perempuan. Ya. Itulah Dumas. Tapi itu tadi, Dumas rupa-rupanya di akhir hayatnya tidak cukup beruntung. Karena harus menanggung kerugian yang luar biasa akibat dari dia banyak menggunakan uangnya untuk membayar kemewahan yang mahal itu tadi. Oke, itulah Alejandro Dumas. Dan agaknya Koja Sastra harus saya akhiri sampai di sini. Ada panggilan lain di tempat lain. Enggak sih. Ada sesuatu yang harus saya kerjakan juga untuk malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan tetap setia di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Koja Sastra akan kembali di minggu depan ya. Tentunya dengan obrolan-obrolan yang menarik lainnya, dan pastikan Anda tetap kupingin FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Satu persembahan terakhir saya ingin menghadirkan ke ruang dengar Anda sebuah musik yang dibawakan oleh kawan-kawan band dari Majalengka. Nama bandnya Lair. Dan ini band ini unik karena menggunakan genteng ya, genting atap rumah gitu, yang dari tanah liat sebagai basis alat musiknya. Nah, seperti apa? Kita simak bersama di Koja Sastra. Bye bye. Menjadi arah
Terima kasih Anda telah menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi dari FM 91,2 Radio Kota Batik.